Hampir semua suka terang, kecuali seseorang yang melakukan kegiatan di dalam gelap. Misalnya pebisnis alat-alat penerang. Sebab dengan gelap bisnisnya boleh mendapat keuntungan, walaupun dia bahagia menikmati terang. Namun firman Tuhan mengatakan supaya kita hidup di dalam terang, sebab Dia adalah terang yang memberi kehidupan. Kegelapan senantiasa mematikan, mencelakakan, menghancurkan. Seseorang yang hidup di kegelapan, itulah seseorang yang berlaku jahat, yang merancang kejahatan serta melakukan berbagai hal yang tidak baik. Maka yang dimaksudkan adalah kegelapan yang membawa kesusahan, yang didatangkan oleh perhambaan dosa. Tetapi sejak kematian dan kebangkitan Kristus, iman percaya kita kepadanya memperkenan kita boleh dan dimampukan hidup di dalam terang, membawa perdamaian, sukacita di tengah dunia. Selamat hari Minggu Quasimo Degeniti, Bapak Ibu Saudara anak-anak kami yang terkasih. Mari kita bersukacita dengar akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam 1 Yohanes 1 sampai pasal 2 ayat 1 sampai 2. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya itu, ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Di suatu acara pada malam hari listrik padam. Lalu salah seorang dari penyelenggara acara menelepon pimpinan perusahaan listrik negara. Kemudian dalam tempo 2 menit listrik sudah menyala kembali. Acara itu berjalan dengan selesai, hingga selesai. Apa pentingnya penyelenggara menghubungi pimpinan PLN? Sebab acara itu tidak akan terselenggara dengan baik bila mereka yang di dalam ruangan itu tanpa penerangan. Begitulah kita dalam sikap hidup yang terkadang sudah dikuasai gelap. Butuh terang, yakni Kristus,
yang sudah mengatakan, "Akulah terang dunia." Jadi sama seperti Dia adalah terang dunia, kita juga selalu hidup di dalam terang. Rasul Yohanes hidup lebih lama dari temannya sepelayanan lainnya. Ternyata hal itu penting dalam kerangka mempersaksikan Tuhan Yesus yang bangkit. Maka sangat membahagiakan apa dikatakannya, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Jadi dengan kehadiran Tuhan Yesus sudah ada persekutuan dengan Allah secara vertikal, dan juga dengan sesama manusia secara horizontal. Allah adalah terang. Maka setiap orang yang hidup dengan Allah pasti akan hidup di dalam terang. Kita sebagai orang-orang yang datang dari kegelapan, dikelilingi oleh gelap, senantiasa bersedia dituntun oleh kuasa firman Tuhan. Sehingga iman kita tetap teguh, tidak undur atau berbelok dari kebenarannya. Memang kegelapan telah menutupi bumi, namun terang yang besar sudah hadir dan boleh lagi menerangi dunia yang gelap. Maka kita sebagai anak gelap akan meninggalkan kegelapan dan mengikuti terang yang besar. Sebagai anak-anak terang tentunya kita tidak akan berbuat dosa. Bila manapun kita berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Maka kita akan hidup di dalam iman percaya kepadanya. Bila mana di dunia ini ada pengajaran atau perlakuan kegelapan, kita sebagai anak-anak terang tentu akan boleh memilah serta memilih kebenaran, sehingga tidak salah bersikap di dalam hidup. Di minggu Quasimodo Geniti, dengan kehadiran terang menerangi hati kita, biarlah kita hidup dengan ketergantungan penuh akan firman-Nya, dan kita boleh tetap hidup segar oleh iman. Kerukunan juga boleh terwujud di tengah dunia ini oleh terang yang kita hidupi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk terang yang telah hadir di bumi ini. Biarlah kami menghidupi terang yang sudah hadir. Kami boleh menjadi terang di mana kami berada. Biarlah juga terang Kristus berkenan diterima orang-orang, bangsa-bangsa yang masih hidup dalam kegelapan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.